Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia ada Baladil, Rijal, Dimas, dan Nala. Semua sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita non formal saja. Jadi temanya tentang bimbingan bab 1 apa yang sudah kalian kirimkan kemarin, sekaligus saya sampaikan beberapa tips lah ya. Jadi sebelum kita bedah apa yang sudah kalian buat, saya sampaikan materi singkat dulu. Begitu ya. Jadi ya mungkin 15 menit lah. 15 menit, setelah itu baru kita bedah outline atau bab 1 yang telah kalian buat. Saya nggak siapkan PowerPoint, tapi saya tulis langsung saja gitu ya. Karena waktunya nggak sempat. Screen-nya sudah terlihat? Udah, Pak. Ya, jadi how to write part 1 atau bab 1. Di bab 1 kalau kalian lihat susunannya seperti apa setelah latar belakang masalah? Latar belakang masalah. Pak. Kemudian identifikasi masalah. Kemudian apa lagi? Batasan masalah. Rumusan, Pak. Rumusan. Batasan Batasan. dulu ya. Batasan masalah. Kemudian yang keempat, Rumusan masalah. rumusan masalah. Apalagi? Yang kelima, tujuan penelitian ya. Jadi paling tidak bab 1 itu ada 5 subbab. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan, rumusan, dan tujuan penelitian. Nah, seringkali yang terjadi adalah antar subbab ini tidak saling berkaitan, padahal yang ideal antara latar belakang masalah sampai tujuan penelitian itu saling berkaitan. Contohnya seperti ini, ya, gambaran besarnya ya. Di latar belakang masalah, ya, latar belakang masalah setelah kita menentukan topik. Jadi kan kalau mau menyusun skripsi itu kan kita harus sudah punya topik penelitian gitu kan. Jadi memang tips yang pertama ya harus sudah punya topik. Ya, topik penelitian. Seperti kalian kan sudah punya topik penelitian ya. Topik umumnya ya di bidang pendidikan. Dikerucutkan lagi dalam hal ini adalah penelitian tindakan kelas. Ya, nanti tergantung penelitian tindakan kelas ini mau menggunakan model seperti apa. Gitu. Oke. Tips yang kedua ini sudah mulai masuk ke paragraf 1. Ya, saya tuliskan paragraf 1 di latar belakang masalah. Ya, apa yang harus dituliskan? Tuliskan tentang fenomena-fenomena penting. Fenomena-fenomena yang terjadi. Ya, fenomena yang sedang hangat-hangatnya adalah misalkan ya terjadinya pandemi. Itu. Atau fenomena yang terjadi misalkan ketika 2019 ya, urutan Indonesia dibandingkan negara-negara lain dalam hal ini kecerdasan anak-anaknya, ya, anak-anak sekolah diberikan tes dengan soal-soal tingkat tinggi, urutan Indonesia urutan ketiga se-Asia, tapi urutan ketiga dari bawah. Nah, itu kan jadi kualitas misalkan ya. Kualitas kecerdasan anak-anak Indonesia, misalkan seperti itu ya. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi ini boleh bersumber dari berita, tentu berita-berita yang valid, sumber-sumber yang valid, yang sudah dikenal, ya, atau memang sudah banyak orang mengetahui. Kalau misalkan memang sudah banyak orang yang mengetahui seperti adanya pandemi, ya, tidak perlu sumber juga, artinya sudah paham. Tapi orang lain yang membaca sudah paham. Tapi kalau ditambahkan, misalkan memang bersumber dari satu berita bahwa terjadi peningkatan pandemi, kemudian berakibat kepada kondisi
pembelajaran yang berubah, belajar lewat daring segala macam ya, itu lebih baik lagi. Apalagi misalkan fenomena-fenomena yang terjadi. Ya misalkan kalian ini di luar pendidikan ya, di luar topik pendidikan. Misalkan fenomena yang terjadi adalah pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saya tulis nih. Ini misal untuk skripsi yang di bidang keteknikan mungkin ya. Pesatnya pembangunan. Ya. Artinya di paragraf 1 tidak lagi general membahas secara teoritis. Misalkan pendidikan adalah indikator penting dalam perkembangan satu bangsa. Oleh sebab itu, nah itu kan bukan fenomena. Ya. Itu narasi atau teori yang ya semua orang juga tahu bahwa pendidikan indikator penting dalam kemajuan suatu bangsa gitu. Sehingga di paragraf 1 latar belakang masalah, ketika pembaca itu membaca tulisan kalian, ya merasa tertarik untuk membaca paragraf berikutnya gitu. Karena tujuan dari bab 1 ya kita ingin pembaca atau dosen penguji atau ketua penguji ketika membaca tulisan kalian itu merasa tertarik gitu. Ya, bagaimana pembaca itu merasa tertarik dengan tulisan kita. Ya, kemudian yang kedua, ya ini mulai masuk ke paragraf kedua. Setelah menceritakan tentang fenomena yang terjadi, ya boleh menuliskan tentang masalah. Ya, kalau tadi kan fenomena yang terjadi, ini masalah yang terjadi. Ya, masalah-masalah yang terjadi. Oke, misalkan di paragraf 1 tadi cerita tentang pandemi secara umum. Ya, di paragraf kedua kalian bisa mulai cerita atau mulai menuliskan masalah akibat pandemi di bidang pendidikan. Ya, misalkan di bidang pendidikan, misalkan ya diberlakukannya pembelajaran jarak jauh. Ya, apa akibatnya, apa masalahnya, kalian bisa tuliskan masalahnya. Tentu di sini didukung oleh sumber-sumber yang relevan. Ya, bisa dengan berita, bisa dari jurnal. Kalau di paragraf 1 masih diizinkan berita, paragraf 2 juga masih diizinkan berita. Tapi kalau dari jurnal gimana? Itu lebih bagus. Ya, misalkan dengan pendidikan jarak jauh, siswa mengalami stres, ya, lost learning ada istilahnya, ya. Lost learning itu dia belajar tapi kehilangan fokus. Dia belajar, dia aktif di Zoom, ya, tapi dia nggak ada komunikasi dengan teman-temannya, nggak ada komunikasi dengan guru-gurunya, ya lost gitu ya, nggak masuk ke dalam pikirannya masing-masing gitu ya. Kemudian apalagi masalah yang terjadi akibat pandemi di bidang pendidikan? Kira-kira apa nih? Ada ide? Itu Pak, misalnya ada yang nggak punya laptop gitu, jadi jadi nggak belajar dia ya? Iya, nggak semua dapat pelajarannya tuh full gitu. Oke, jadi contohnya misalkan sarana yang dimiliki, tidak semua siswa punya handphone atau tidak semua siswa memiliki laptop, tidak semua siswa memiliki internet yang stabil gitu ya. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi ini ya bisa dikembangkan menjadi paragraf berikutnya. Jadi misalkan nanti Nala buat di paragraf kedua ini fokus membahas tentang siswa yang stres. Cerita satu paragraf tentang siswa yang mengalami stres akibat PJJ. Tentu di sini didukung tadi ya referensi. Ada referensi 1, referensi 2 gitu ya, referensi 3. Gitu. Nanti di paragraf ketiga kalau misalkan masalah tentang siswa yang stres ini sudah tuntas dibahas, paragraf ketiga bisa cerita tentang masalah berikutnya. Ya, masalah yang kedua tadi. Nah, masalah yang kedua tentang sarana tadi, laptop segala macam ya.
dibahas di sini. Tentu dengan referensi lagi. Nah, seringkali yang terjadi adalah tidak adanya koherensi. Ya, koherensi. Keterpaduan. Kalau nonton, saya kalau mengisi waktu luang kadang-kadang nonton stand up comedy. Ya, di YouTube kan banyak ya. Coba perhatikan komik-komik yang profesional. Antara apa ya mereka menyebutnya? Bridging kali ya. Antara pernyataan satu, cerita pertama ya, ke cerita berikutnya itu ada koherensi. Ya, misalkan pernyataan pertama dia lagi cerita tentang kelakuan anak-anak kecil. Ya, kelakuan anak-anak kecil kalau lagi main sama teman-temannya. Oke, ketawa lah ya, misalkan cerita tentang apa ketawa gitu, yang nonton atau yang dengar ketawa. Untuk lanjut ke cerita berikutnya, dia kan butuh penghubung gitu ya, butuh kalimat penghubung antara cerita anak kecil misalkan ke cerita berikutnya gitu. Nah, dalam menulis paragraf itu butuh koherensi juga, keterpaduan. Jadi jangan sampai misalkan ketika di paragraf kedua menulis tentang masalah-masalah yang terjadi akibat pandemi, tiba-tiba di paragraf ketiga langsung kalian tulis SMK Negeri 1 Jakarta adalah SMK favorit di DKI Jakarta. Nah, kan nggak koheren gitu. Lompatnya itu terlalu jauh, sehingga kita butuh 1 atau 2 kalimat untuk menyambungkan antara paragraf 2 ke paragraf ketiga gitu. Nyambung ya, yang saya maksud ya. Nanti kita lihat contohnya, ya. Koherensi atau keterpaduan. Keterpaduan ini dibutuhkan baik antar paragraf maupun antar kalimat. Ya, jadi koherensi dibutuhkan baik antar paragraf maupun antar kalimat. Nanti kita lihat contoh-contoh yang sudah koheren, contoh-contoh yang belum koheren. Oke, paragraf kedua, paragraf ketiga, kalau kalian temukan lagi masalahnya, atau kalau misalkan di paragraf kedua dan paragraf ketiga masalahnya masih bersifat umum, nanti di paragraf keempat, ya, masalahnya sudah bersifat lebih khusus. Masalah khusus. Masalah khususnya yang terjadi di kelas, di sekolah atau di kelas yang kalian ajar. Ya. Makanya kemarin saya minta kalian coba lakukan prasiklus namanya ya. Jadi sebelum kita menentukan model pembelajaran seperti apa, kita kan perlu mengobservasi kelas yang kita ajar. Ya. Kalau kemarin saya tentukan paling tidak kalian ukur dulu deh 4 indikator ini. Yang pertama keaktifan. Ya, yang kedua tentang motivasi. Yang ketiga tentang suasana kelas ya dalam hal ini. Keaktifan ya keaktifan siswa, motivasi ya motivasi siswa, suasana ya suasana kelas. Ya, suasana hati kan sulit juga ya diukur suasana hati. Kalau kita kasih angket, misalkan isi angketnya gini, saya senang mengikuti pelajaran yang Bu Nala ampu atau yang Pak Rijal ampu. Ya, dia pasti jawab senang. Padahal mungkin suasana hatinya lagi bete, ya lagi nggak mood. Kan sulit ya mengukur suasana hati. Jadi paling tidak suasana yang dilihat atau yang dirasakan adalah suasana kelas. Kemudian yang keempat baru hasil. Nah, gitu. Jadi di satu poin ini bisa jadi satu paragraf. Gitu. Contoh begini, misalkan di paragraf 4 kalian mau cerita tentang keaktifan siswanya. Ya, setelah di paragraf ketiga tadi cerita tentang tidak semua siswa memiliki handphone, laptop, internet yang stabil, baru masuk ke paragraf keempat ya. Misalkan dengan tidak adanya sarana tersebut, ya, atau dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang terlalu lama sehingga keaktifan siswa menurun. Nah, ini butuh referensi juga bahwa misalkan kalau keaktifan menurun
akan berpengaruh pada hasil, ya bisa jadi nanti motivasinya rendah gitu ya. Ini cerita di paragraf keempat ini fokus di keaktifan dan termasuk hasil observasi kalian. Kemarin kan saya minta kalian melakukan observasi ya. Ada beberapa yang bisa dilakukan observasi, ada yang cukup angket. Gitu. Kalaupun angket, karena ini prasiklus, tidak perlu terlalu banyak. Yang penting pas gitu, apa yang diukur pas. Ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya? Saya mau nanya, Pak. Kan saya kan Bapak bilang kan nggak perlu pakai angket, jadi perlunya observasi aja nih, Pak. Nah, kalau pagi itu kan yang ngajar Bu Endah, kalau siang itu baru saya ngajarin catnya. Nanti saya observasinya di 2 kelas ya, Pak? Bu Endah kelas apa? Bu Endah tuh ngajar teorinya nih, Pak. Nah, terus ngajar cat itu siangnya tuh saya gitu. Jadi kelas yang sama? Iya, kelas yang sama. Jadi ya satu kelas berarti. 2 kali belajar, Pak. Berarti ya apa yang Bu Endah sama Nala lakukan kan ngajar di kelas yang sama kan? Iya, ya berarti satu kelas itu. Jadi maksudnya saya observasinya di pagi atau di siang atau dua-duanya gitu, Pak? Iya, jadi observasi ya di dua-duanya menurut saya. Terus nanti di latar belakang dibandingin gitu ya pas kelas Bu Endah. Nggak usah, jadi nggak usah langsung dibandingin. Kita hanya mau melihat, mau mengambil data, ya, mau mengambil data keaktifan siswanya. Misalkan ternyata di kelas pagi memang keaktifannya kurang ya. Iya. Lebih kurang daripada yang kelas siang. Ya udah, ambil aja keaktifan yang paling rendah di situ masuk di latar belakang masalah. Oh gitu. Cari yang paling pasif ya Pak ya, maksudnya di kelas Bu Iya. atau kelas saya gitu ya. Supaya ada terlihat masalah gitu loh. Nanti kalau bayangan saya sih kalau kalian yang ngajar mesti lebih aktif lah ya. Apalagi ya, dibandingkan kelasnya Bu Endah karena teori ya. Tapi nanti kita nggak ada masalah dong. Gitu. Terus gimana Pak? Tetap Bu Endah aja? Iya. Ya kalau memang polanya seperti itu ya udah cukup di kelasnya Bu Endah aja. Gitu. Oke. Sebenarnya di kelas saya juga nggak aktif juga sih Pak. Cuma maksudnya kalau dibandingin masih ada 1 atau 2 yang nanya gitu. Iya. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan memungkinkan dua-duanya, ya silahkan dua-duanya. Kalau memang polanya sudah terlihat, apalagi kan sudah sebulan lebih ya, hampir sudah sebulan lebih, ya udah cukup kelas pagi, kelasnya Bu Endah aja. Oke, ada lagi? Kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, sekarang kita masuk di paragraf kelima. Ya. Nah, di paragraf kelima, kalau tadi cerita tentang keaktifan, ya di paragraf kelima sesuai 4 indikator tadi ya, ini bisa cerita tentang motivasi siswa. Motivasi. Nah, sekarang kita berpikirnya begini, bagaimana cara mengukur motivasi mereka? Tentu di internet penelitian-penelitian tentang motivasi ini sudah banyak, gitu ya. Kita bisa ambil angketnya, kita bisa mengadopsi angket yang telah peneliti lain lakukan, tapi seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu terlalu banyak. Bahkan hanya 1 pertanyaan saja boleh untuk mengukur motivasi. Ya. Misalkan dikasih pertanyaan, 1 pertanyaan. Berikan ada 5 bintang gitu kan. Ada 5 bintang kayak kita habis selesai naik Gojek. Pilih bintang berapa untuk mengukur motivasi kalian pada hari ini. Gitu ya. Ya sebenarnya 5 bintang itu mewakili 5 skala Likert kan. Bintang 5 berarti kan sangat termotivasi, bintang 4 kan cukup termotivasi ya dan seterusnya. Ya, jadi untuk mengukur motivasi boleh menggunakan angket dari peneliti lain. Atau bisa juga observasi atau wawancara. Kalau wawancara cukup 2-3 orang. Ya, setelah selesai belajar,
kalian pilih ya orang yang paling aktif tadi, yang sering tanya, sama orang yang nggak pernah nanya. Gitu. Ya sebenarnya kalau wawancara lebih enak ketemu langsung ya. Pernah ketemu langsung nggak dalam 1 bulan ini sama mereka? Ada yang beberapa sih Pak, ada yang beberapa pernah ke sekolah, tapi itu cuma ini doang, cuma apa? Kayak nginstal software, AutoCAD dan segala macam. Oh nggak belajar ya? Iya Pak. Oke, jadi paling ideal ya tadi cukup angket saja. Gitu. Oke, paragraf ke-6 ke-7 ya tadi urutannya ya. Ini bisa cerita tentang suasana kelas. Tentunya hal-hal ini nanti didukung oleh referensi. Ya, menyatakan bahwa ya motivasi itu penting, suasana kelas yang seperti apa gitu. Bandingkan dengan kenyataan di lapangan ya, suasana kelasnya. Sering saya, apalagi yang PKL daring ini kan Rijal jadi operator ya kemarin. Ya Iya itu, betul Pak. kadang kan mereka entah meremehkan yang ngasih materi atau gimana, screen-nya itu kan dicoret sama mereka. Iya Kayaknya Pak. di awal-awal kan ada yang nulis aku Iya besar-besar. Pak. Nah itu Sampai kan akhir juga. suasana kelasnya kan tidak kondusif kalau seperti itu kan. Nah itu bisa menjadi latar belakang masalah kita gitu. Berapa kali ketika Rijal ngajar suasana kelas yang seperti itu. Nah itu cukup diobservasi bisa ya. Kemudian yang berikutnya hasil. Hasil ini boleh menggunakan hasil UAS atau hasil belajar mereka semester lalu ya, bisa menggunakan hasil belajar kuis-kuis atau tugas-tugas yang pernah kalian berikan. Jadi ini udah dapat 7 paragraf nih ya, hasil. Gitu. Paragraf berikutnya, nah dalam hal ini adalah paragraf ke-8 ya, kita sudah mulai menentukan model pembelajarannya. Kan kalian sudah menentukan ya. Nah itu harus punya alasan. Misalkan Dimas memilih jigsaw, itu harus ada alasan kenapa model itu yang dipilih. Ya, saya buat harus ada alasan. Bagaimana mencari alasannya? Mengapa alasan jigsaw dipilih? Mengapa alasan kerja kelompok dipilih ya? Cara mencari alasannya yaitu dengan melihat, ya, membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, yang dibandingkan apa? Ingat, kan kalian punya pelajaran sendiri-sendiri ya, mata pelajaran. Yang dibandingkan ini pertama. Lihat di internet, ya. Kemarin kalau nggak salah saya sudah pernah kasih softwarenya ya, nama softwarenya, Publish or Perish, nanti kita simulasikan. Lihat di internet, di Google Scholar itu, mata pelajaran kalian pernah dilakukan peneliti lain menggunakan model apa? Ya, misalkan tadi mekanika teknik. Mekanika teknik, oh pernah ada mahasiswa Jogja menggunakan model jigsaw. Oh pernah ada yang menggunakan demonstrasi. Oh ada yang pernah menggunakan apa macam-macam, misalkan project based learning. Itu ya, project based learning. Oke, kalau mereka sudah menggunakan ini udah, coba cari model yang lain yang belum pernah. Maksud saya yang belum pernah yang seperti apa? Misalkan ada peneliti yang ngajar anak SMP mata pelajaran fisika. Ada satu, misalkan ada problem based learning. Ya sudah dilakukan oleh peneliti lain, tapi bukan di SMK, bukan di mata pelajaran mekanika teknik, ya ini boleh kalian pakai. Ya, karena apa yang dilakukan adalah kalian mengisi kekosongan itu. Yang lain belum pernah, ya peneliti lain, PTB lain pernah seperti kalian mengajar mekanika teknik, tapi pakai jigsaw, pakai demonstrasi, pakai project based learning. Ada nih satu model pembelajarannya belum dipakai sama sekali, tapi mungkin sudah pernah dilakukan di SMA, di SMP, gitu. Ya, atau sudah pernah dilakukan di SMK, tapi bukan SMK bangunan.
gitu ya. Jadi lihat dari mata pelajarannya, lihat dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan maksudnya SMK kah, SMA kah gitu ya. Ya, kemudian dilihat juga kalau memang sudah nggak ada lagi, coba lihat kelasnya. Jangan-jangan memang mereka kebanyakan kelas 10. Ya, kalau kalian kan kelas 11. Ya, ini yang paling terakhir lah ya, kalau melihat kelas. Karena tidak terlalu signifikan sebenarnya, mereka hanya selisih 1 tahun. Yang paling signifikan, ya, kalau beda mata pelajaran, beda tingkat pendidikan. Gitu. Ya, jadi pertama harus punya alasan mengapa model pembelajaran itu dipilih. Dengan cara membandingkan dengan penelitian lain. Cara mencari alasan yang kedua, ya. Alasan yang kedua dengan cara menyesuaikan. Nah, ini ya. Menyesuaikan dengan kondisi. Jangan sampai begini, oh ada misalkan ya, project based learning belum pernah dipakai di mekanika teknik, tapi kondisinya sebagian besar siswa tidak mendukung. Tidak mendukung dalam hal ini, misalkan memang mereka kebanyakan siswa yang kurang mampu, sehingga kalau dikasih proyek akan kesulitan. Gitu ya. Atau ya alasan lain lah ya, karena kondisinya kan kalian yang tahu. Ya, jadi kita mencocokkan ya, mana model yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, kemudian cocokkan dengan kondisi. Nah, kalau dua hal ini sudah ditemukan dan cocok, nah itu bisa menjadi alasan model pembelajaran tersebut dipilih. Ya, apalagi kalau sudah menemukan yang poin pertama ini ya, membandingkan dengan peneliti lain dan kalian mengisi kekosongan itu, artinya kalian sudah menemukan gap analisis. Ya, menemukan hal-hal yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Ya, gap penelitian sebelumnya. Oke, kemudian yang paragraf ke-9 ini bisa menjadi paragraf penutup. Nah, lumayan kan udah dapat 9 paragraf. Sudah bagus ini. Ya. Paragraf penutup bisa menuliskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian, ya meskipun ada subbab berikutnya ya, tapi di latar belakang masalah ini dituliskan menarasikan dalam bentuk paragraf. Ya. Tujuan penelitian dan ekspektasi hasilnya. Ekspektasi itu apa ya? Harapan ya. Harapan bahwa dengan model pembelajaran yang dipilih tersebut diharapkan mampu meningkatkan apa? Gitu ya. Hasil belajar kah atau keaktifan siswa gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Belum, Pak, itu dulu. Oke, belum ya. Nah, kemarin saya pernah kirimkan ke Nala kalau nggak salah ya. Coba saya cari dulu. Oke, ini latar belakang masalah, paling tidak seperti ini. Apa yang saya jelaskan sebenarnya sama yang pernah saya email ke kalian. Saya pernah email, saya tulis idealnya latar belakang masalah terdiri dari 4-5 paragraf, ya. Karena ada juga yang, kalau ini versi singkat ya. Jadi bisa juga paragraf 1 misalkan ya.
paragraf 1, kalau tadi kita fenomena umum, artinya dari umum ke khusus, ini bisa langsung bercerita tentang kondisi ideal. Ya. Kalau tadi tips untuk menulis latar belakang masalah yang versi agak banyak lah ya, paragrafnya bisa sampai 9 paragraf. Ya ini versi umumnya ya. Ini digunakan untuk menulis artikel nantinya. Paragraf 1 bisa cerita tentang kondisi ideal, tentang topik yang akan dikaji, ya kondisi idealnya pembelajaran dilakukan tatap muka atau kalaupun mau daring ya dengan blended learning gitu ya. Jadi idealnya seperti itu. Kemudian paragraf kedua bisa cerita tentang kondisi di lapangan, kondisi di kelas gitu ya. Kondisi di lapangan ternyata siswanya kurang aktif, motivasinya rendah gitu. Ini bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa paragraf seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian paragraf ketiga atau poin ketiga ini solusi. Solusi yang ditawarkan. Nah, solusi yang ditawarkan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Maka digunakan model, kalian menawarkan dengan model pembelajaran apa. Nah, ini bisa dijelaskan mengapa dipilih model ya. Kemudian paragraf keempat dan kelima, ya, paragraf keempat dan kelima ini bisa hasil-hasil penelitian orang lain. Nah, hampir sama sebenarnya ya, dengan yang saya jelaskan tadi di awal. Maka yang jelas kalian juga perlu melakukan literatur review, mengumpulkan penelitian-penelitian orang lain khususnya berkaitan dengan mata pelajaran yang kalian ajarkan. Nah, berikutnya tentang identifikasi masalah. Ini juga sering kesulitan ini mahasiswa menulis identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu kan kita mengidentifikasi. Kalau tugasnya polisi ketemu mayat yang tidak dikenal kan dia mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi, oh ternyata di mayat ini ada bekas jeratan di leher. Ya, ditulis tuh. Jeratan di leher sepanjang 10 cm. Kemudian tangannya lebam, kebiru-biruan, kakinya tergores sepanjang 30 cm. Nah, itu kan mengidentifikasi ya. Nah, sama. Mengidentifikasi masalah adalah kita mengidentifikasi pernyataan-pernyataan masalah yang sudah kita tuliskan di latar belakang masalah. Sehingga kalimat awalnya kan begini kalau diidentifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, ya, berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Masalahnya dari mana ya? Kita lihat tadi. Paragraf 1 kita cerita tentang apa? Oh, fenomena yang terjadinya pandemi. Ya udah kita tulis. 1, identifikasi masalahnya terjadi pandemi selama 1 tahun ini di Indonesia. Ini kan masalah. Ya. Yang kedua, ya lihat paragraf kedua, masalahnya apa? Oh, paragraf kedua tadi dilaksanakannya PJJ sehingga siswa mengalami loss learning. Ya. Siswa stres gitu ya. Paragraf identifikasi masalah yang ketiga, ya lihat lagi paragraf ketiga. Oh ini tidak semua siswa memiliki sarana untuk belajar jarak jauh dan seterusnya. Hapus otomatis ya. Ya jadi identifikasi masalah lihat dari latar belakang masalah. Ya, mengacu pada latar belakang masalah. Jadi kalau kita di latar belakang masalah tidak menuliskan masalah, pasti bingung di bagian subbab yang kedua ini. Ya. Maka perlu diingat lagi ya pengertian dari masalah. Masalah itu kan gap. Gap itu kesenjangan.
Kesenjangan. Kesenjangan apa? Antara kondisi yang ideal, dengan kondisi yang terjadi. Kondisi yang terjadi. Ya, ini ingat betul-betul pengertian dari masalah ini supaya kita nggak kehilangan konsep ketika menuliskan masalah. Ya, kesenjangan antara kondisi ideal atau kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang terjadi. Kita lihat paragraf 1. Idealnya kan kita hidup normal seperti sebelum pandemi. Sekarang pandemi. Nah, itu masalah. Idealnya kan, misalkan tadi kualitas anak-anak Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara tetangga misalkan ya. Idealnya kan anak-anak Indonesia ya sama atau setara dengan anak-anak di Singapura, di Malaysia. Toh kita sama-sama misalkan ya, sama-sama rumpun Melayu. Nah, ternyata kualitas anak-anak Indonesia lebih rendah. Nah, itu masalah. Ya. Atau tadi idealnya kan siswa bisa belajar dengan baik, tidak stres, tapi ternyata berdasarkan hasil survei cukup banyak siswa yang stres. Ya. Idealnya kan siswa memiliki sarana pembelajaran yang mendukung atau didukung oleh pemerintah dengan mengirimkan kuota, ternyata tidak seperti itu. Nah, itu masalah juga. Begitu juga yang lain ya. Idealnya siswa harus aktif ketika belajar, ternyata nggak aktif. Idealnya siswa termotivasi, ternyata tidak termotivasi. Ya, sehingga ketika menuliskan identifikasi masalah ini bisa banyak sekali kalau kita di latar belakang masalahnya banyak yang kita tuliskan gitu kan, tinggal diidentifikasi saja. Ya. Identifikasi masalah, ada yang mau tanya? Ngerti ya? Cukup jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nah, berikutnya pembatasan masalah. Ini juga sering kebolak-balik mahasiswa. Udah sidang tapi masih salah nulisnya ya. Beda antara pembatasan masalah dengan keterbatasan penelitian. Nah, ini bedanya beda banget ini ya. Pembatasan masalah di bab 1, keterbatasan penelitian bisa di bab 4 atau di bab 5. Dari kalimatnya aja ada kita pahami bahwa pembatasan masalah dari, misalkan ada 9 di sini ya. Dari 9 masalah ini, tidak semuanya mau kita teliti. Gitu loh. Ya, dari 9 masalah, diidentifikasi masalah, tidak semuanya mau kita carikan solusinya. Tapi cukup 1 masalah saja yang akan kita teliti. Yang akan kita carikan solusinya. Ya, kita nggak mau meneliti tentang kenapa ada pandemi, kita nggak mau meneliti tentang tadi ya, kenapa apa tadi paragraf kedua, kok saya lupa. Kenapa siswa stres ya? Kita nggak meneliti kenapa mereka nggak punya handphone, laptop, internet. Tapi yang akan kita teliti ya dari sekian masalah tadi, contoh, misalkan kenapa mereka nggak aktif. Nah, cuma 1 kan? Jadi pembatasan masalahnya adalah misalkan tadi dari 9 masalah ini ya, ini tentang keaktifan, ini tentang motivasi, ini tentang suasana. Yang mau kita batasi, yang akan kita teliti adalah yang poin keempat saja. Keaktifan siswa yang kurang. Ya, jadi cuma 1 nih pembatasan masalahnya di sini. Gitu ya. Oke, sampai sini paham pembatasan masalah? Paham, Pak. Paham ya? Oke, pembatasan masalah. Apalagi tadi ya? Rumusan. Rumusan masalah. Ininya habis nih. Slide-nya habis. Rumusan masalah juga masih berkaitan dengan pembatasan masalah. Ya. Misalkan rumusan tadi pembatasan masalahnya adalah meningkatkan keaktifan siswa yang kurang gitu. Maka rumusan masalahnya berupa kalimat tanya. Ya. Bagaimana
meningkatkan keaktifan siswa pada siswa SMK kelas 11 pada mata pelajaran mekanika teknik, misalkan seperti itu. Ya, jadi rumusan masalah ini bentuknya kalimat tanya gitu. Kalau penelitian lain misalkan, apakah ada perbedaan antara metode ini dengan metode ini? Jadi bisa menggunakan kata bagaimana atau apakah, ya. Kalau penelitian lain kan bisa apakah. Apakah ada pengaruh antara model A dengan hasil belajar? Ya. Kan kalau kalian cukup satu. Jadi rumusan masalah ini nggak usah banyak-banyak, cukup satu saja. Jadi kalau kalian ya bagaimana gitu. Kalau nanti mau ada dua, ya misalkan ditambah rumusannya. Ada juga mahasiswa ketika sidang nulis rumusan masalahnya ada dua. Apakah model A mampu meningkatkan hasil belajar? Nah ini bisa jadi judul penelitian lagi gitu. Yang satunya PTK, yang satunya tentang korelasi. Gitu. Jadi ya ngapain lama dua-dua gini atau bahkan mungkin ada yang 3 gitu ya. Itu bisa jadi 3 judul. Kemudian terakhir baru tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini sering dianggap sepele, tapi dia memiliki peranan penting. Ya. Karena nanti di tujuan penelitian inilah ya dasar untuk menuliskan hasil penelitian di bab 4. Tujuan penelitian inilah dasar untuk menuliskan kesimpulan. Ya. Sehingga kalau kita tuliskan 3 tujuan penelitian, maka di bab 4 hasil penelitian ini harus dijawab nih, hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa di bab 4. Di bab 5 ya harus disimpulkan. Ya. Gitu. Jadi antara tujuan penelitian, hasil penelitian di bab 4, kesimpulan di bab 5 harus sama, harus sesuai. Kalau dia bentuknya poin 1 2 3 ya, kalau di hasil penelitian bab 4 ya dibuat subbab titik 1, titik 2, titik 3. Di kesimpulan ya ada 1 2 3 juga. Gitu ya. Oke, kalau penelitian tindakan kelas tujuannya apa? Tujuan penelitian ini ya untuk meningkatkan keaktifan siswa menggunakan model pembelajaran A pada siswa kelas 10, kelas 11 gitu ya. Mata pelajaran mekanika teknik, misalkan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat cuma berempat ini. Kita lihat semuanya deh apa yang sudah kalian kirimkan. Ini punya Rijal ya. Rijal bagus, sudah ada cover. Jadi memang harus termotivasi gitu ya. Buat covernya dulu gitu. Kalau saya dulu buat profil saya dulu untuk halaman belakang skripsi, padahal belum ada judul. Nah ini yang saya maksud tadi. Di paragraf 1, kita nggak perlu menuliskan teori. Ini kan teori. Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan ya. Ya teori, kajian teori ini. Ya. Jadi tadi paragraf 1 kalian bisa cerita tentang fenomena yang terjadi secara umum. Atau di sini saya tuliskan yang tadi ya, kondisi ideal tentang topik yang akan dikaji. Kegiatan belajar tersebut tentu ada di setiap lembaga pendidikan, salah satunya. Ini sebenarnya Rijal mau mencari koherensi antara paragraf 1 ke paragraf kedua, tapi kurang fleksibel lah ya, atau kurang elegan gitu. Karena semua orang tahu lah yang namanya SMK ya pasti dia lembaga pendidikan gitu. Ya, SMK Negeri 1 Jakarta ini nggak perlu lagi. Ya, alamatnya nggak usah. Kalau ini boleh lah. Ya, berada di DKI Jakarta dan menjadi kata tentunya ini seakan-akan dia memberikan argumentasi yang belum ada penguatnya ya, karena belum tentu semua
orang setuju dengan ini gitu, kecuali kalau bisa didukung oleh data. Didukung oleh data, misalkan ada data dinas pendidikan, memang peminat anak-anak yang mau masuk SMK 1 lebih tinggi gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, misalkan begini ya, SMK program keahlian teknik konstruksi properti itu kan ada 4 kompetensi keahlian. Ya. Ketika menentukan DPIB itu harus ada alasannya juga. Kalau di SMK 1 ada 2 ya. Ada 2, ada DPIB, ada BKP. Tapi ada beberapa sekolah yang memang cuma 1. Itu nggak perlu lagi cari alasan karena itu memang satu-satunya kompetensi keahlian. Nanti ketika sidang pasti ditanya gini, kenapa DPIB? Kenapa nggak BKP? Nah itu kira-kira jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu, Pak. Bingung. Bingung kan? Iya, Pak, bingung. Oke, kalau ditanya nanti kenapa DPIB, kenapa nggak kalian BKP? Nah, perlu ada satu paragraf ya di sini ya. Tadi kan masih cerita tentang umum, tentang hal yang umum ya. Nah, di sini. Ketika nanti mau masuk dia, mau memadukan antara paragraf 1 ke paragraf berikutnya. Nah, di sini ya. Letaknya dia di antara paragraf kedua ke paragraf ketiga, karena paragraf kedua ini kan masalah umum, paragraf ketiga mulai masuk masalah khusus. Nah, di awal kalimat paragraf ketiga, ya, ketika mau masuk ke SMKN 1, mau masuk kompetensi keahlian DPIB atau BKP, ya, perlu ditambahkan 1 atau sampai 3 kalimat yang menjawab alasan itu, mengapa SMK 1, mengapa DPIB, atau mengapa BKP. Tadi Rijal sudah menuliskan bahwa SMK 1 adalah SMK favorit di DKI Jakarta. Kalau itu kan pernyataan, nah harus didukung sumber data. Bisa mengutip dari data dinas pendidikan, bisa mengutip dari berita gitu ya. Jadi jangan hanya pendapat kita. Kemudian yang kedua, kalau SMK 1 jelas ya, alasannya favorit. Yang kedua, mengapa kompetensi kalian DPIB? Nah, kalian cari prospek misalkan ya, prospek kelulusan DPIB itu seperti apa? Ya, misalkan prospek lulusan SMK DPIB adalah menjadi seorang drafter yang profesional, sehingga sejak sekolah mereka perlu belajar, misalkan ya, perlu belajar sesuai dengan proyek nyata real di lapangan, gitu. Atau misalkan BKP, alasan dipilihnya kelas BKP, misalkan lulusan BKP masih jarang di lapangan, masih dibutuhkan jumlah tenaga kerja dengan alumni BKP gitu kan, bisnis konstruksi properti, yang mereka mampu berperan ketika pengembang perumahan memasarkan produk-produk perumahannya begitu. Ya, jadi perlu dibaca juga, digali juga informasi mengenai prospek lulusan DPIB, prospek lulusan BKP. Sehingga menjadi alasan bagi kita mengapa dipilihnya DPIB, mengapa dipilihnya BKP. Bukan semata-mata karena masih ada kaitannya dengan prodi kita, pendidikan teknik bangunan, gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dituliskan 1-3 kalimat tentang hal itu tadi. Kalaupun kurang, ini bisa jadi paragraf tersendiri. Gitu. Paragraf untuk memadukan ke masalah yang lebih khusus tadi. Oke, kayak mana? Gimana?
Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Kalau untuk rumusan masalah kan tadi ada beberapa poin ya, Pak. Itu harus disesuaikan dengan jumlah batasan masalahnya atau bebas, Pak? Jadi kita mau ngambil beberapa rumusan gitu. Rumusan masalah cuma satu. Satu berarti, Pak. Satu. Rumusan masalah satu aja. Ya tadi, kalau kalian ya bagaimana meningkatkan keaktifan atau meningkatkan hasil belajar. Yang banyak itu identifikasi masalah. Berarti disesuaikan sama yang emang mau diteliti ya, Pak? Iya, betul. Oke, terima kasih, Pak. Ya, kita lihat lagi. Tadi punya Rijal. Ya, ini sudah punya alasan ya tadi berada di DKI Jakarta dan menjadi sekolah favorit. Nah, tugasnya tinggal cari data yang mendukung bahwa memang SMK 1 adalah SMK favorit gitu. Kemudian ini masuk TKP. Nah, memiliki 2 kompetensi keahlian di dalamnya desain pemodelan DPIB dan bisnis konstruksi properti. Kemudian ini ya, satu paragraf, kan kita dulu pas sekolah belajar bahwa paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas gitu. Kalimat penjelas bisa beberapa kalimat gitu. Kalimat utama cukup satu kalimat gitu. Atau ide pokok paragraf lah ya. Ide pokok paragraf. Seringkali ditemukan satu paragraf hanya satu kalimat. Sehingga seperti kita baca novel, jadi bukan baca tulisan akademik gitu. Ya, ini paragrafnya Rijal ini kalimat utamanya mana, kalimat penjelasnya mana, karena ini sebenarnya ngambang gitu loh. Ya. Jadi dalam satu paragraf itu idealnya terdiri dari beberapa kalimat, ya, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian identifikasi masalah. Nanti dosen penguji itu melihatnya gini. Poin 1, ya, rendahnya pemahaman siswa terkait mata pelajaran gambar teknik. Ada nggak di latar belakang masalah? Tentang rendahnya pemahaman. Kalau saya biasanya gini, kata kuncinya kan tadi pemahaman. Tinggal saya searching aja. Oke, di sini ada. Mata pelajaran gambar teknik, mata pelajaran melatih pemahaman. Oke, itu bukan masalah. Mana? Nggak ada kan? Cuman kalimat pemahaman di latar belakang masalah, cuman kalimat ini. Ya kan? Jadi ya belum sesuai nih identifikasi masalahnya dengan latar belakang masalah. Yang kedua, rendahnya motivasi siswa dalam mengerjakan tugas. Oke, kata kuncinya motivasi. Saya searching, saya find, Ctrl F, motivasi. Ini komentar saya. Nggak ada juga nih. Ini kan hasil ya. Hasil belajar. Nah, jadi memang antara latar belakang masalah dan identifikasi masalah harus saling berkaitan. Kalau rendahnya tadi ada ya, rendahnya hasil belajar. Itu. Ya, itu. Kemudian batasan masalah. Nah, identifikasi masalahnya ini dibatasi kan? Dibatasi mau yang mana? Mau yang pemahaman siswa, pemahaman, atau kalau pemahaman juga kan sulit mengukurnya karena nggak operasional. Lah ini mata kuliahnya buat Tuti nih. Pasti sering diingatkan. Ya. Yang kita ukur adalah kata-kata yang operasional yang bisa diukur. Ya. Melihat bagaimana mereka keterampilan menggambar bisa, ya. Apalagi keterampilan menulis, gitu. Keterampilan apalagi sih kalau belum itu kan banyak ya kata-kata operasionalnya. Dari 3 identifikasi masalah dibatasi mana yang mau diukur. Nah, kalau yang dituliskan ini adalah keterbatasan atau pembatasan penelitian.
Ini juga kalaupun ditaruh di pembatasan penelitian, seringkali mengulang di judul. Oke, ditulis sama Rizal model project based learning. Di judul ada nggak? Nah ini kok metode demonstrasi? Ya beda malah nih. Penerapan metode demonstrasi, dengan project based learning ya. Gitu ya Rizal ya? Betul Pak, seperti itu Pak. Nggak perlu lagi ditulis gitu loh. Ya, karena sudah ada di judul. Kalau termasuk ini, metode demonstrasi kan sudah ada di judul tadi. Kalau kompetensi dasar oke. Dari beberapa KD mata pelajaran itu dibatasi KD yang ini gitu. Kemudian proses dan hasil pembelajaran, nah ini juga bukan keterbatasan penelitian. Karena memang semuanya kan diukur kognitif, afektif, psikomotorik. Bukan menjadi. Nah, kalau ini bisa menjadi keterbatasan ya. Kalau tadi yang saya bilang, kalaupun menjadi keterbatasan penelitian, poin-poin ini tidak semuanya masuk karena ini sudah ada di judul. Kalau KD ini masuk. Kalau subjek ini ya. Subjek penelitian siswa kelas 10 DPIB, dua-duanya nih. Atau hanya satu kelas? DPIB 1, Duanya, DPIB. Pak. Dua-duanya. Dua kelas. Oke, berarti kan semuanya kan? Iya, semuanya. Kelas 10 DPIB kan? Ada nggak DPIB di sini? Ada. Nih, ada. Jadi nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ditulis gitu di keterbatasan. Ya. Nah, ini juga rumusan masalah. Tadi kalimat tanya. Tujuannya ya tadi ya, sesuaikan dengan rumusan masalah. Ya, misalkan satu, untuk mengetahui apakah dengan metode tadi, project based learning, siswanya lebih aktif, ya, atau hasil belajarnya meningkat, ya sesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau tujuannya cuma satu, gimana? Ya nggak apa-apa. Tujuannya cuma satu, ya dibuatnya dalam bentuk paragraf, jangan dibuat poin. Kalau poin kan ganjil kita melihatnya, aneh gitu loh. Udah cuma satu ditulis angka 1 gitu. Kegunaan manfaat inilah ya, bisa lah kalian. Gitu. Dibuat aja kegunaan untuk sekolah gimana, untuk siswa gimana gitu. Kemudian ini udah Rizal. Ini malah ini punya siapa nih? Punya saya, Pak. Siapa? Baladil ya? Ya. Nah, Baladil ini dong, mulai covernya kayak Erik punya Rizal tadi ya. Oke, Pak. Siap. Oke, ini boleh lah ya tentang revolusi industri. Tapi di sini kan belum cerita tentang masalah ya. Belum, Pak. Belum, nanti kan? sampai bawah dulu ya, sampai bawah. Kan di komen sama Bapak. Nah, ini udah oke lah ya. Saya pikir paragraf 1 sama paragraf keduanya oke, tapi belum cerita tentang masalah. Sehingga di paragraf 1 ini kita nggak bisa masukkan ke identifikasi masalah. Ya, paragraf kedua juga teori lah ya, narasinya. Iya, masih itu. Nanti saya sambungin ke pandemi, habis itu kan suruh Bapak tuh, suruh dikembangin lagi yang pandemi. Ya, nah ini ya. Nah, sering juga mahasiswa menggunakan kata hubung. Ini penting juga nih ya. Tambahan materi di sini. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa ketika menulis skripsi. Kalau di Trans 7 ini udah on the spot nih, 7 kesalahan mahasiswa dalam menulis skripsi. Oke, 1, tidak memperhatikan KBBI.
Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu ya. Namanya KBBI, sekarang namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang biasanya kita gunakan tapi sebenarnya tidak baku. Contoh analisa. Ini ternyata nggak baku. Yang baku adalah analisis. Coba ya, saya sering main ke website KBBI. Modalnya ini aja KBBI. Analisa. Nah, kan? Dia merujuk ke analisis. Bentuk tidak bakunya analisa. Padahal analisa sering jadi judul ya. Iya. Nah, yang baku adalah analisis. Apalagi ya, kalau ngoreksi skripsi itu sering loh ketemu. Ya. Begitu juga istilah-istilah asing yang sebenarnya sudah ada bahasa Indonesianya. Ya, yang terkini kan online itu kan istilah asing. Ya, kita pakailah bahasa Indonesia daring. Gitu ya. Jadi sebelum kita menulis, perhatikan dulu bahwa kata yang kita gunakan itu adalah memang bahasa Indonesia, memang kata yang baku. Yang kedua, ketika menulis kalimat, ya, pastikan mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan. Ya, ini pelajaran kita sekolah dulu kan. Tapi ini sering sekali dilupakan oleh mahasiswa sehingga kalimat yang ditulis itu panjang sekali. Ya, ada nggak contohnya ya? Coba kita lihat. Punya Baladil nih ya. Sejak pandemi COVID yang terjadi di Indonesia, Menteri Pendidikan mengeluarkan surat. Oke, sejak pandemi COVID terjadi di Indonesia. Oke, ini keterangan waktu ya, karena ada kata sejak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ini subjek. Ya, pelajaran bahasa Indonesia kan, mengeluarkan. Ya, ini apa nih? Mengeluarkan predikat. Ya kan? Surat edaran. Nah, ini objeknya. Oke, kemudian kamu mau menambahkan anak kalimat dengan kata yang, boleh. Ya, ini boleh. Yang menerangkan bahwa pembelajaran harus dilakukan di rumah. Nah, ini sering juga. Ya, ada kata dilakukan dan kata di rumah. Ini kamu nulisnya sama-sama disambung. Ini kesalahan yang ketiga lah ya. Iya. Penulisan kata di. Nah, di. Ada dua jenis, ada yang disambung. Nah, misalkan tadi dilakukan. Ya, di-nya disambung. Ada di yang dipisah. Di rumah, di sekolah, di kampus. Kenapa dipisah? Karena menunjukkan kata tempat. Gitu ya. Kalau dilelang disambung dipisah. Disambung, Pak. Disambung karena lelang bukan kata tempat kecuali di pelelangan. Nah, itu kan pelelangan sama tempat gitu ya. Itu kesalahan yang sering terjadi yang ketiga. Kalau di atas, Pak? Di atas tempat kan? Iya. Iya, berarti dipisah. Ya. Oke, ntar ya ada tamu ya. Oke, Pak. Ada kembalian nggak, Mbak?
Oke, kita lanjut. Udah 3 ya. Apa lagi ya? Saya biasanya ketemu kalau lagi ini, koreksi skripsi. Ya, yang keempat tadi mungkin sudah saya bahas tadi ya, koherensi, keterpaduan ya. Oke, tadi punya Baladil sudah. Kita lihat dulu identifikasi masalahnya. Kurangnya kemampuan guru dalam menentukan atau menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, ini kan saya belum Pak angketnya, Mak. Iya kan belum dilihat ya. Ya. Tapi nanti jangan lupa ya masuk ya di latar belakang masalah ya. Ya, tapi kan Bapak di situ komentar juga tuh Pak. Dan coba Pak di atas Pak komentar Bapak. Ini. Yang di atas ada nih Pak. Yang kata, nah itu tuh yang studi pendahuluan tidak perlu sampai sedetail itu. Iya, jadi memang nggak perlu detail dalam hal ini angketnya ya. Iya, kan saya buat angketnya tuh saya kirim juga angketnya, saya minta koreksian Bapak. Coba kita lihat dulu angketnya. Ini ya. Ya. Nah, ini kalau nggak salah pernah saya sampaikan juga nih ke Nala. Ini kan mau mengukur keaktifan. Iya, Pak. Kalau kita mengukur keaktifan kemudian kita berikan angket, ya nanti pasti jawabannya setuju semua. Contoh, misalkan siswa dikasih pertanyaan, saya mendengar penjelasan dari guru ketika proses pembelajaran. Kemudian yang kayaknya dikasih 4 atau 5 pilihan, ya pasti setuju aja jawabnya atau sangat setuju gitu. Karena kan idealnya orang ketika diberikan angket pasti jawabannya yang baik-baik kalau menilai diri dia. Kalau menilai sarana prasarana, menilai orang lain, menilai ya siapa gitu ya, pasti identiknya dengan yang kurang bagus gitu atau yang cukup bagus lah, paling bagus juga ya. Jadi kalau mengukur keaktifan, apalagi ini hanya untuk prasiklus, ya cukup dengan observasi saja. Dengan observasi yang berdasarkan indikator ini boleh gitu, Pak? Iya, boleh. Misalkan kamu lihat berapa sih yang sebenarnya ngumpulin tugas. Ini kan saya mengerjakan soal yang diberikan guru. Ini kan misalkan tugas lah ya. Tugas misalkan Baladi lagi menjelaskan, kemudian ada satu soal silakan dikerjakan, Bapak berikan waktu 3 menit. Misalkan soal yang simpel-simpel aja. Ya. Dari situ, ya misalkan pakai Google Form atau apa, dilihat responnya. Berapa orang nih yang respon. Nah, kan kelihatan. Ya, soal singkat gitu loh, bukan tugas yang dikumpulkan besok atau minggu depan, tapi ada satu soal ya supaya kita mau melihat respon siswanya aja gitu. Berarti untuk melakukan prasiklus ini hanya cukup dengan observasi yang berdasarkan indikator ini boleh gitu ya Pak? Boleh, yang penting jelas gitu apa yang mau diukur ya. Misalkan lagi ini indikatornya bertanya kepada siswa lain atau guru ya, observasi juga bisa. Ada yang mau tanya gitu. Misalkan udah selesai ada yang mau tanya. Nah, dari sekian siswa. Prasiklus ini berarti kan sebelum kita menjalankan metode kita yang pengen kan Pak? Iya. Iya sih. Udah sih saya waktu itu ada prasiklus. Dan udah saya catat juga untuk yang aktif-aktif. Ya, nanti kan kelihatan berapa persen yang aktif. Gitu. Oke. Ya, gitu ya Baladil ya. Kemudian punya gigi. Oh iya Pak, dan untuk identifikasinya berarti berdasarkan observasi itu bisa kan Pak? Bisa. Yang penting tadi dijelaskan satu-satu. Ya, bahwa misalkan tadi kamu tulisnya apa nih?
Ya, coba, Pak. Kurangnya kemampuan guru dalam menentukan atau menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Paling tidak ada satu paragraf yang membahas ini. Oh iya. Gitu. Begitu juga yang ini, keberanian siswa dalam menggunakan kemampuan lisan selama pembelajaran masih kurang. Ya, ini kan berdasarkan nanti Bukan kemampuan lisan, kemampuan bertanya. Bertanya itu maksudnya. Ya. Atau ini kesenjangan yang terjadi antara guru dan siswa dikarenakan dilakukan pembelajaran daring. Ya, bisa juga. Ya, ini juga bisa. Ya. Misalkan kamu tanya siapa guru pamongnya di sana? Pak Giri, Pak. Nah, tanya sama Pak Giri Pak gimana komunikasi sama siswa selama ini? Apakah ada siswa yang sering tanya lewat WA atau lewat Google Classroom? Kan biasanya kalau di Google Classroom itu nggak ada yang tanya, nggak ada yang komen kan? Iya, nggak ada, Pak. Iya. Nah, itu bisa menjadi pendukung gitu. Termasuk ini ya, siswa tidak berminat mengikuti pembelajaran dikarenakan tidak adanya variasi mengajar. Nah, ini satu paragraf dibahas, didukung. Misalkan kamu wawancarai beberapa siswa, ya, karena kan kita butuh data. Ini kan kamu tuliskan alasannya, tidak ada variasi mengajar. Nah, sumber datanya harus jelas. Gitu ya, Baladil ya? Iya, Pak, siap. Oke, kemudian punya gigi. Oke, ini covernya udah ada, tapi belum lengkap. Nanti dilengkapi ya. Iya, Pak. Kemudian untuk semuanya, satu pernah saya sampaikan ya, kalimat judul itu maksimal 20 kata. 20 kata. Nah, ini punya Dimas sudah 28. Coba mana yang bisa dikurangi. Kalau itu tidak bisa. Maaf Pak, nanya Pak. Itu kalau DPIB boleh disingkat apa enggak sih Pak? Misalkan. Belum semua orang tahu kepanjangan DPIB sekarang. Jadi nggak usah disingkat gitu. Oke Pak. Ya, kalaupun nanti butuh kalimat itu, ya, sedangkan kalau kita hapus jadi aneh, bisa jadi subjudul. Nah, tambahkan di bawah sini. Ya, misalkan judulnya cukup sampai sini, tapi ini nanti jadi subjudul. Ya, tinggal dirapihin deh ya. Studi pada siswa kelas 10 desain pemodelan informasi bangunan SMK Negeri 1 Jakarta. Gitu ya. Nah, ini jadi subjudul nih. Jadi judulnya hanya ini. Gitu kan? Cuma 13 kata gitu. Ya, untuk yang lain juga cek berapa kata gitu. Ya, ini juga nih kesalahan yang berikutnya adalah menyepelekan kata huruf kapital, huruf kecil. Nah, ini tambahan yang kelima ya. Iya, Pak. Huruf kapital. Coba nulis ya. Nanti ditulis ya. Huruf kapital dan huruf kecil. Kalau kita nulis di Microsoft Word itu kadang-kadang ketika kita nulis pendidikan itu otomatis huruf besar. Padahal saya juga nggak tahu settingannya atau gimana. Ya, misalkan kita nulis di Indonesia pendidikan. Nah, kadang-kadang huruf P-nya ini menjadi huruf kapital. Padahal dia nggak ada alasan untuk menjadikannya kapital gitu. Ya. Itu sering terjadi. Nah, begitu juga subjudul itu harus huruf kapital semua. Ya. Kemudian tadi tentu harus disertakan dengan sumber. Ketika kita menulis itu harus ada sumbernya. Kemudian konsisten ketika menuliskan huruf kapitalnya. Misalkan nama mata pelajaran gambar teknik atau mekanika teknik itu kan nama mata pelajaran sehingga kita tuliskan huruf kapital. Iya Pak. Gitu kan? Hari Senin, hari Selasa, berarti kan harinya kecil kalau dia di tengah kalimat. Ya. Pada hari Minggu misalkan. Ya, saya pergi ke pantai gitu kan. Kalau nanti pantainya ada nama pantainya ya nama pantainya huruf kapital. Ya, kurang lebih sama lah untuk Dimas, yang penting harus punya alasan
mengapa dipilihnya tipe Jigsaw. Jigsaw, ya Pak. Ya. Punya Nala. Nala kayaknya pernah udah kirim revisi ya? Belum Pak, belum revisi Pak. Saya kemarin ngirim ini dong, lembar kisi-kisi buat observasi Pak. Oh iya, masih yang lama kan berarti ini ya. Ya judul juga sama, dicek lagi. Nah ini mirip punya Rijal ya. Paragraf paling tidak ada kalimat utama, kalimat penjelas. Ya, jadi ini bisa tadi cerita tentang fenomena yang terjadi atau kondisi ideal yang seharusnya gitu ya. Penggunaan di juga perhatikan mana yang disambung, mana yang dipisah. Nah, untuk latar belakang masalah jangan dibuat poin seperti ini. Tapi narasinya dalam bentuk paragraf semua. Kalaupun dia nanti dalam bentuk perlu dibuat dalam bentuk poin ya, dibuat dalam format paragraf. Ya, contoh begini. Ini untuk di bab berikutnya ya. Tapi untuk di latar belakang masalah saya tidak rekomendasikan dibuat poin-poin seperti ini. Nanti ini untuk di bab berikutnya ya, di bab 2 atau di bab 3 kalau ada bentuk poin ya, anggaplah ini bab 2 ya. Perlu ada poin-poin seperti ini. Kalian bisa buat format paragraf. Bisa pakai titik koma, kemudian 2 lagi. Kemudian di sininya 3. Ininya titik koma ya. Nah, ini namanya poin tapi dalam format paragraf. Dan 4. Begitu. Ya, sehingga lebih rapi gitu. Intinya jangan nanti di bab berikutnya jangan terlalu banyak poin-poin. Kemudian ya, identifikasi masalah. Oke, ada juga yang berpendapat, dosen lain berpendapat identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Nah, ada juga itu yang berpendapat demikian. Tapi walaupun dia dalam bentuk pertanyaan, tetap harus ada kaitannya dengan latar belakang masalah. Ya, misalkan tadi yang saya jelaskan tadi ya. Ini kalau nanti ketemu dosen pembimbing atau dosen pengujinya yang pendapatnya beda dengan saya, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Ya, kalau dia minta bentuk pertanyaan, ya tinggal diubah ke bentuk pertanyaan. Misalkan begini tadi. Tadi, masalah yang terjadi, identifikasi masalah poin pertama. Terjadi pandemi di Indonesia selama 1 tahun belakangan ini gitu ya. Tinggal diubah aja kalimat tanya. Bisa kalian ubah menjadi bagaimanakah solusi dalam menghadapi pandemi yang terjadi di Indonesia, gitu kan? Yang kedua tadi siswa stres saat PJJ. Bagaimana solusi mengatasi siswa stres selama PJJ sehingga sampai ke poin keempat tadi kalimatnya. Ini kan tadi ya, keaktifan siswa rendah. Berarti kan bentuk pertanyaannya, bagaimana meningkatkan keaktifan siswa. Ya. Kalimatnya akan sama dengan rumusan masalah. Gitu. Ya, jadi tergantung dari ini nanti lah ya ketika sidang. Tapi kalau untuk penyusunan outline, saya sarankan ya bentuk pernyataan saja. Ya, karena kata subbabnya adalah, judul subbabnya adalah identifikasi masalah. Gitu. Sehingga kalau mau mengidentifikasi ya bentuk pernyataan. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Iya Pak, jelas Pak. Oke, terakhir sebelum kita tutup, ini aplikasinya. Ya, kalian bisa tulis di Google, publish, kayaknya udah pernah deh. Publish or perish, ini gratis dan ringan.
Ya, ini ada download for Windows atau untuk Mac ya. Ya download for Windows aja, ikutin alurnya, setelah itu terinstall gitu ya. Bisa lah kalian. Kalau sudah terinstall, nanti akan ada pilihan seperti ini. Ya, ada Crossref, Google Scholar, ya Google Scholar aja, kita cari yang bahasa Indonesia aja. Ya, misalkan bisa di judul, bisa di kata kunci ya. Misalkan tadi Jigsaw. Jigsaw, terus mata pelajarannya apa, Dimas? Mektek, Pak. Iya. Mekanika teknik ya? Iya, Pak. Mekanika teknik. Oke, kita tuliskan mekanika teknik. Karena dia 2 kata, saya pakai tanda petik. Supaya ketika dia mencari, 2 kata ini bersambung, nggak terpisah gitu ya. Jigsaw, mekanika teknik. Atau sesuaikan ya, tulis nama model pembelajarannya, tulis nama mata pelajarannya. Kemudian kita mau mencari dari tahun, ya misalkan 10 tahun terakhir lah. 2010 sampai 2020. Nah, klik tombol search. Nah, ini ada beberapa nih. Ya, peneliti yang sudah melakukan penelitian menggunakan model Jigsaw pada mata pelajaran mekanika teknik. Pertama bisa langsung kita klik 2 kali sehingga kalau kita tersambung internet dia langsung menuju linknya. Atau kalau kita nggak tersambung internet, kita bisa copy. Ya, di sini ada pilihan copy result. Klik, kemudian pilih yang Excel. Yang paling mudah kan Excel ya. Paling familiar. Results for Excel. Nah, ya tadi ya, copy, kemudian results for Excel. Kalau kita offline, laptop kita offline. Kemudian ya buka Excel-nya, tinggal di paste atau Ctrl V. Nanti dia otomatis akan menempel di sini, sudah rapi. Ini nama penulisnya, ini judulnya. Nah, judulnya bisa kita lihat lengkap. Pengaruh model pembelajaran collaborative learning tipe Jigsaw terhadap hasil belajar mekanika teknik. DPIB juga nih, kelas 10. Ya, ini jadi penguat kita nih di latar belakang masalah atau untuk menentukan model kita gitu. Ini tahunnya, ini terbit di jurnal apa, ini alamat artikelnya di sini, linknya. Jadi kalau nanti online bisa langsung kita copy saja linknya gitu. Ya, ini memudahkan kita. Artinya Jigsaw sudah banyak nih. Nah, hal yang membedakan kalaupun mau memakai Jigsaw apa gitu. Misalkan kalian mau coba lagi mekanika teknik model yang lain ya. Atau kita rekap semua model pembelajaran yang pernah dilakukan peneliti pada mata pelajaran mekanika teknik. Ya, kata kuncinya apa nih? Mereka biasanya menggunakan ya pembelajaran misalkan ya. Kata kuncinya pembelajaran mekanika teknik, kemudian di sininya SMK. 10 tahun terakhir. Semakin spesifik kata kuncinya, maka semakin spesifik hasilnya. Kalau pembelajaran kan terlalu general ya. Terlalu general, kata pembelajaran itu terlalu general. Kalau tadi kan kata Jigsaw itu spesifik. Sehingga kalau terlalu general, hasilnya juga general, akan banyak. Oke, ini penelitian 10 tahun terakhir, peneliti yang di judul penelitiannya ada kata-kata pembelajaran, ada kata-kata mekanika teknik, dan ada kata-kata SMK. Kita copy, seperti tadi. Ya, kemudian kita paste. Baru ketahuan nih, ada berapa nih. Nah, sedikit, cuma 98 kan. Tinggal dilihat satu-satu ya. Oh, ini pengembangan nih LKS.
Bukan PTK. Ini juga oke, dia apa nih? Problem based learning. Ya. Ini media nih pakai animasi. Ini yang tadi Jigsaw. Ini pembelajaran kooperatif tipe TPS, Think Pair Share. Ya. Sehingga dari sini kita nanti bisa memetakan ya, model pembelajaran yang paling sering digunakan. Nah, kalau sudah bisa melakukan pemetaan seperti itu keren banget untuk mahasiswa S1. Ya, ini saya tambahkan. Ya. Tadi di paragraf yang tadi saya jelaskan ya, sepertinya di paragraf ke-7, ketika menulis latar belakang masalah, ini kan harus ada alasan mengapa dipilih model itu. Mengapa dipilih model A, misalkan gitu ya. Nah, ini membantu kalian ketika menjawab ketika seminar proposal atau sidang. Nanti ada dosen yang jawab, kenapa kamu memilih model itu? Ada dosen yang nanya, kenapa kamu memilih model itu? Kalau jawaban kalian, ya karena model itu saya rasa baik, Pak. Atau saya rasa baik, Bu. Ya, bandingkan dengan jawaban ini. Saya sudah melakukan pemetaan terhadap 68 penelitian yang dilakukan selama 10 tahun terakhir. Ternyata saya mendapatkan bahwa model A itu belum ada yang melakukan di mata pelajaran mekanika teknik. Nah, itu keren banget. Ya, sehingga itu akan menjawab pertanyaan dosen gitu. Jadi sudah melakukan pemetaan, kemudian kamu melihat ada gap, ada hal yang belum diteliti orang lain. Nah, itu belum pernah saya temukan ketika menguji sidang yang melakukan seperti itu. Ya. 68 penelitian kan nggak banyak, tinggal kita lihat aja sekilas dengan cepat. Oh, yang ini Jigsaw, oh yang ini PBL, oh yang ini kooperatif gitu. Ya, sehingga nanti kita bisa buat kelompok-kelompok yang paling sering, misalkan dari 68 atau 90 penelitian tadi ternyata Jigsaw. Oh, ini udah sering banget, berarti nggak usah. Pasti nanti hasilnya sama. Oh, terbanyak yang kedua misalkan kooperatif. Tapi kooperatif kan banyak tipenya gitu. Yang sering digunakan tipe yang B misalkan. Tipe yang C masih jarang. Oke, saya tipe yang C gitu. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi ini yang bisa kalian lakukan sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Paling enggak 2 minggu lagi ya. Sebenarnya kita terlambat. Harusnya minggu kemarin kita conference seperti ini, tapi karena belum semua mengirimkan, jadi baru minggu ini kita ketemu. Ya, silahkan terakhir kalau ada pertanyaan. Pak. Ya, silahkan. Saya kan ini penelitiannya BKP ya Pak. Pas nanti untuk yang pemetaan yang tadi yang terkait observasi, apakah saya bisa untuk BKP 1 sama BKP 2 apa digabung aja Pak? Sebenarnya cukup satu saja udah bisa, karena kan kita penelitiannya bukan membandingkan kelas A dan kelas B kan. Kita hanya mau menerapkan model kita, apakah bisa meningkatkan tadi keaktifankah, motivasikah, atau hasil gitu. Kalau misalkan, ya lanjut aja Pak. Ya, kalau misalkan pakai 2 kelas, itu bisa penelitian yang lain. Misalkan yang kelas di BKP 1 kamu ngajarnya biasa aja gitu loh, nggak pakai model yang macam-macam ya, cuma ceramah, tanya jawab gitu. Kemudian di BKP 2 kamu menggunakan model pembelajaran yang lain. Kemudian hasil belajarnya dibandingkan atau keaktifan belajarnya dibandingkan, ya itu bisa judul penelitian yang lain. Gitu. Yang mau dilakukan yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Berarti kalau untuk cukup satu kelas aja untuk
jumlahnya 35 orang itu udah terwakilkan, Pak? Oh, udah. Udah. Iya. Berarti nggak perlu saya gabung jadi 70. Karena kan BKP 1 35, BKP 2 35 kan kalau digabung 70 tuh, Pak. Pada pelaksanaannya pembelajaran itu digabung apa enggak? Enggak sih. Enggak kan? Beda waktu kan? Beda, Pak. Ya udah. Berarti diambil satu aja gitu. Satu aja cukup. Tapi saya jelasin nggak kalau saya ngambilnya itu BKP 1? Dijelasin di keterbatasan penelitian. Gitu. Yang tadi loh. Yang tadi saya jelasin. Yang pembatasan masalah masih sering tertukar dengan keterbatasan penelitian di bab 4. Gitu. Ya. Keterbatasan penelitian ya itu tadi poinnya. Dilaksanakan di kompetensi kalian BKP, dalam hal ini kelas BKP 1. Gitu. Oh, siap. Oke, Pak. Ya, ini juga menjawab punya Nala ya. Iya, Pak. Kemarin saya juga nanya. Jadi kalau satu kelas ya nggak apa-apa gitu. Kalau mau 2 kelas juga nggak apa-apa, semakin besar kan respondennya. Tapi dalam hal ini ya dua-duanya mendapat perlakuan yang sama. Iya, dapat dua-duanya perlakuan yang sama, Pak. Kalau perlakuannya beda, itu bisa penelitian tindakan kelas juga, tapi nanti metodenya bertambah. Nanti ada uji T atau uji beda. Mungkin pernah diajarin Pak Eka ya, uji T atau uji beda. Kita mau melihat apakah antara kelas A dan kelas B itu ada perbedaan. Nah, gitu. Ada statistiknya nambah gitu. Ya, paham ya? Berarti satu aja cukup kan ya, Pak ya? Satu aja cukup. Oke. Oh iya, Pak. Ini kan berarti Bapak ini kan udah fix pembimbing 1 apa gimana sih, Pak? Makanya segera kelayakan judul. Oh, berarti harus ngirim ke prodi dulu ya? Iya, tapi gini ya. Untuk kelayakan judul supaya dosen penilai kelayakan judul itu yakin dengan penelitian kalian, ya tadi prasiklusnya dilakukan dulu. Oh iya, siap. Ya, bab 1-nya dirapihin dulu gitu. Jadi terlihat siap. Ini udah sebelum kelayakan judul ini udah bimbingan ini gitu. Jadi kan lancar kelayakan judulnya gitu. Oke, Pak. Siap, Pak. Ya. Dan ini sudah pertengahan Februari. Ya. Ingatkan juga teman-teman kalian yang 2017. Saya mengaca pada diri saya dulu pas kuliah. Saya seminar proposal itu 14 Februari. Nah, jadi Bapak saya mulai kapan, Pak? Mulainya saya Desember, kelayakan judul saya Desember dulu. Nah, ini kan yang saya lihat angkatan 2017 kan ya ada sih yang udah mulai bimbingan dengan saya, tapi kan sedikit gitu. Jadi kasih tahu teman-temannya ini sudah pertengahan Februari, kalau mau lulus September, ya paling telat Maret harus sudah persiapan untuk seminar atau sudah jalan bimbingannya gitu. Siap, Pak. Gitu ya. Karena kan ketika nanti mengambil data, mengolah data itu butuh waktu yang lebih panjang lagi. Oke, Pak. Oke, cukup ya untuk hari ini. Siapa? Ya, jadi nanti komunikasinya bisa lewat grup WA yang baru. Di situ cuma ada saya, dosennya. Ya, yang itu yang mungkin untuk koordinasi antara guru dan Bu Anissa. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Pak. Ya, targetkan ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya.